Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Sebuah batu memiliki berat 2 Newton dicelupkan ke dalam air laut di mana massa jenis air lautnya adalah 1025 kg per meter kubik. Volume batu yang tercelup ke dalam air lautnya berapa? Di mana diketahui bahwa percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, kita identifikasi dulu dari yang di awal. Nah, tadi itu diketahui bahwa berat batunya itu adalah 2 Newton. Nah, ini kita simbolkan dengan huruf V. Kemudian massa jenis air lautnya kita simbolkan dengan rho. Dan G-nya ini sudah ada, percepatan gravitasi. Nah, kita tahu di mana bahwa W sama dengan gaya angkat ke atas atau gaya apung. Nah, W-nya tadi kan ada 2 Newton. Nah, FA-nya itu apa atau gaya angkat ke atasnya apa persamaannya? Yaitu rho dikalikan dengan V. Nah, W-nya kita masukkan. W-nya ada 2. Kemudian rho-nya adalah 1025, G-nya 10, dan V-nya itu yang dicari. Nah, kemudian tinggal 1025 dikalikan dengan 10. Berarti kan tinggal jadi penambahan 01 di belakangnya. Nah, bagaimana untuk mencari V-nya? Berarti 2 dibagi dengan ini. Saya tuliskan. Nah, 2 dibagi 10.250. Hasilnya adalah 0,000195 meter kubik. Nah, di sini tidak ada ya di option A, B, C, D. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam cm kubik, berarti kita kalikan dengan 1 juta. Nah, hasilnya adalah 195 cm kubik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Bandul berayun dengan pola PQRSTSR. Nah, jumlah getarannya itu berapa? Nah, kita ingat kembali mengenai konsep getaran, di mana getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik setimbang. Berarti ini bisa dikatakan satu getaran jika PQRST ini kembali lagi ke P. Itu adalah satu getaran. Nah, kita lihat yang di soal ini sampai di apa. Nah, yang pertama PQRST dulu. Berarti kan dari P ini sampai dengan T. Berarti ini baru setengah getarannya saja. Kemudian dari T ini di R. Berarti TSR. Berarti ini hanya 1/4-nya saja, ya kan? Kalau misalnya segini setengah, berarti kan segini 1/4. Berarti ini kita anggap 1/4 getaran. Nah, kemudian ini kan kita udah dapatkan nih setengah getaran dan juga 1/4. Nah, ini kita jumlahkan. Setengah getaran ditambah dengan 1/4 getaran. Hasilnya adalah 3/4 getaran. Nomor 8. Tono berteriak dengan suara keras di hadapan tebing yang tinggi. Nah, beberapa detik kemudian terdengar gema yang merupakan bunyi pantul suaranya. Sekiranya Tono mencatat selang waktu antara gema dan juga teriakannya, dan mengetahui cepat lambat bunyi di udara saat itu, maka Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul itu untuk mengetahui apa. Nah, kita ingat kembali bahwa manfaat dari bunyi pantul itu antara lain yang pertama, untuk menentukan ketebalan tembok atau logam. Yang kedua adalah untuk mengukur kedalaman laut atau samudra. Ketiga, untuk mengukur jarak antara dua tempat atau objek. Keempat, untuk membantu proses penentuan barang tambang dalam bumi. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan cepat lambat bunyi di suatu tempat. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, maka bila cepat lambat gelombang bunyi di udara itu diketahui dan kita simbolkan dengan huruf V, maka selang waktu bunyi untuk menempuh bidang pantul atau tebing dan kembali ke semula itu kita simbolkan juga dengan T. Kemudian kita ingat kembali ada persamaan di mana S sama dengan setengah dikalikan V dikalikan dengan T. Maka Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul itu untuk mengetahui jarak tebing dari tempat Tono berteriak dengan persamaan tadi. Sehingga nomor 8 jawaban yang tepat adalah yang D.
Jadi, Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul itu untuk mengetahui jarak tebing dari tempat Tono berteriak. Nomor 9. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Nah, besar kuat arus yang mengalir pada I1 adalah berapa? Nah, di sini kita selesaikan dulu mengenai rangkaian hambatannya dulu. Nah, hambatannya di sini kan ada rangkaian paralel. Nah, ini kita selesaikan dulu secara paralel, kemudian kita hitung hambatan totalnya dengan menjumlahkan di 6 ohmnya. Nah, yang pertama, selesaikan dulu secara paralel. 1 per Rp sama dengan 1/8 ditambah dengan 1/24. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, yaitu 24. 24 dibagi dengan 8 hasilnya nanti 3, kemudian 24 dibagi 24 ya tetap 1. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4, berarti 1/Rp sama dengan 4/24. Nah, dari sini kita peroleh bahwa hambatan Rp-nya adalah 24 dibagi dengan 4 sama dengan 6 ohm. Kemudian kita selesaikan dengan hambatan yang ini. Nah, R total sama dengan 6 ohm diperoleh dari perhitungan yang awal tadi ditambah dengan yang ada di rangkaian ini, sehingga hasilnya adalah 12 ohm. Nah, selanjutnya kita cari kuat arusnya. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian tadi, di mana I sama dengan V dibagi dengan R totalnya. V-nya adalah 18, R totalnya adalah 12, sama dengan, nah ini disederhanakan, 18 dibagi dengan 6 hasilnya 3, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1,5 ampere. Nah, dari sini kan yang ditanyakan adalah kuat arus pada I1-nya. Sehingga di sini kan kuat arusnya akan mengalir, tapi karena di sini melalui percabangan, maka 1/2-nya itu harus dibagi 2, karena ini percabangan 2. Gimana cara-carinya? Ingat kembali bahwa V sama dengan I dibagi dengan R. Nah, antara V dan juga I ini kan sebanding, tapi ternyata kalau misalnya dengan R ini banding terbalik atau 1/R-nya. Nah, saya tuliskan sebagai berikut. I1 dibanding dengan I2 sama dengan 1/R1 dibanding dengan 1/R2. Jadi di sini kita cari dulu perbandingan dari hambatannya. Nah, saya tuliskan lagi, I1 dibanding dengan I2 sama dengan 1/8 untuk yang hambatan pertama, kemudian dibanding dengan hambatan yang kedua, 1/24. Nah, karena dalam perbandingan itu harus dalam bilangan bulat, maka di sini kita kalikan dengan 24. Nah, sehingga diperoleh bahwa perbandingan dari I1 dibanding dengan I2 adalah 3 dibanding dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari besarnya kuat arus yang mengalir pada I1. Nah, caranya adalah I1 sama dengan di sini kan I1 3 nih. Berarti 3-nya kita tuliskan dulu di bagian atas. 3 per. Nah, di sini dijumlah. 3 ditambah dengan 1. Kemudian dikalikan dengan I totalnya tadi. Nah, 3 ditambah 1 berarti 3/4 dikalikan dengan 1/2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,125 ampere. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau cari I2-nya? Nah, sama seperti yang tadi, berarti satunya kita tuliskan dulu di bagian atas di sini, kemudian per penjumlahannya 3 ditambah dengan 1 dikalikan dengan I totalnya lagi. Berarti 1/4 dikalikan 1,5. Hasilnya adalah 0,375. Nah, pada rangkaian paralel, kuat arusnya itu kan nanti akan dibagi-bagi. Nah, kalau misalnya kita mau cek apakah nanti ini hasilnya 1,5 sama dengan kuat arus yang masuk, maka ini tinggal dijumlah saja. 1,125 ditambah dengan 0,375. Ternyata hasilnya
adalah 1,5 sesuai. Jadi kuat arus yang masuk kemudian dibagi ini kuat arusnya tadi dan keluarannya itu sama 1,5 ampere. Nah, pada nomor 9 besar kuat arus I1 yang mengalir adalah 1,125 ampere. Jawabannya yang C. Nomor 10, perhatikan gambar alat listrik berikut. Nah, daya listrik alat tertulis seperti pada gambar dan alat dipakai selama 2 jam. Maka besarnya energi listrik yang digunakan alat tersebut adalah, nah kita identifikasi dulu nih. Nah, di sini alatnya itu dipakai selama 2 jam. Kemudian daya listriknya adalah 300 watt. Untuk waktunya kita konversikan dulu, jadi 2 kita kalikan dengan 3600 second, hasilnya adalah 7200 second. Barulah kita hitung besarnya energi yang digunakan pada alat ini dengan persamaan W sama dengan P dikalikan dengan T. P itu adalah dayanya yang 300 watt tadi, kemudian T-nya adalah waktunya yang sudah kita konversi tadi, jadi 7200. Nah, 300 dikalikan dengan 7200 hasilnya adalah 2.160 joule. Nah, jika 1 kilojoule-nya itu adalah 1000 joule, maka hasilnya yang di ini tadi kita ubah ke dalam kilojoule. Berarti tinggal 2160 kilojoule. Jawabannya adalah yang D.